Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadina dari kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai zaman Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu re artinya kembali dan naître artinya lahir. Jadi arti dari Renaissance itu sendiri adalah lahir kembali. Karena pada zaman Renaissance ini kembali lahir keinginan pada diri orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang secara rasional. Menurut Jacob Buhardi, zaman Renaissance merupakan gerakan yang menemukan dunia dan manusia yang sebenarnya. Ia memandang Renaissance lah yang menyalami manusia dan dunia. Artinya Renaissance dipandang sebagai masa individualistis, masa kemajuan dari berbagai ikatan dan kewajiban lama. Zaman Renaissance ini terjadi pada abad pertengahan akhir, yakni lebih tepatnya pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Pada abad ini, kehidupan di Eropa diatur oleh The One-Tris, di mana segala sesuatu berpusat pada kepercayaan. Sebelumnya, muncul zaman Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau yang biasa disebut Dark Age. Gereja berkuasa mutlak pada masa itu. Semua ajaran yang berasal dari gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah, apalagi dilanggar. Selain itu, pada masa Dark Age, pemikiran ilmiah yang ditenggelamkan oleh doktrin gereja yang terlalu berlebihan. Hal ini justru munculnya satu gerakan yang berusaha lepas dari doktrin gereja, dan gerakan itulah yang kemudian disebut Renaissance. Gerakan ini mendorong untuk kembali mengembangkan ajaran Romawi dan Yunani kuno, serta terbuka. Masa Renaissance sendiri salah satunya ditandai dengan berkembang bentuk pemikiran humanisme. Adanya bentuk pemikiran humanisme memberikan perubahan pada seni dan ilmu pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh besar dari zaman Renaissance, yang pertama Dante Alighieri, yang kedua Giovanni Boccaccio, yang ketiga Thomas More, yang keempat Francesco Petrarca, yang kelima Desiderius Erasmus. Salah satu pengaruh dari adanya Renaissance adalah munculnya teori bahwa bumi itu bulat, sehingga hal ini mendorong para pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar guna mencari daerah baru. Di antara tokoh penjelajah samudra yang dikenal pada masa itu, yang pertama Columbus, yang kedua d'Albuquerque, yang ketiga Vasco da Gama, yang keempat de Houtman, yang kelima Bartholomew Dias. Bagi bangsa Indonesia sendiri, adanya Renaissance di negara-negara Eropa yang diikuti oleh penjelajah samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa melahirkan imperialisme dan kolonialisme yang berlangsung cukup lama. Secara global, Renaissance sendiri membawa dampak positif dan negatif. Yang pertama, perubahan dalam bidang agama, ilmu, pengetahuan. Yang kedua, kebangkitan kembali dari peradaban. Yang ketiga, membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Yang keempat, serta tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Jadi kesimpulannya, Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan bahwa manusia abad tengah, tetapi mereka harus memikirkan kehidupannya di dunia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas A1 Ilmu Negara Universitas Mataram, dan saya akan mempresentasikan materi mengenai asal mula negara pada zaman Romawi kuno. Bentuk pemerintahan yang pertama kali ada dalam masa Romawi adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum ningrat.
Pada awalnya, dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Hal ini dikarenakan pada waktu itu terjadi pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata. Pertentangan tersebut baru dapat diselesaikan melalui sebuah undang-undang yang terkenal dengan Undang-Undang 12 Meja. Tipe negara dari Romawi sendiri digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah dan daerah jajahan yang luas. Pada saat itu di Romawi terdapat suatu ajaran yang diperoleh dari hasil akulturasi antara budaya Romawi dan Yunani. Proses akulturasi ini timbul karena Yunani pada waktu itu menjadi daerah jajahan dari Romawi. Ajaran yang dibawa dari Yunani antara lain adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun ajaran ini sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap susunan pemerintahan yang ada di Romawi. Di Romawi tetaplah ada seorang kaisar yang mempunyai kekuasaan yang besar dan dapat bertindak sekehendak hati. Dan kedaulatan yang mereka terima dari kebudayaan Yunani justru dikonstruksi menjadi paham Caesarimus, yaitu suatu paham di mana kaisar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat. Hal inilah yang memberikan alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan perjanjian penyerahan itu diletakkan dalam Lex Regia, yaitu suatu undang-undang yang memberi hak kepada kaisar untuk memerintah. Sama seperti pada zaman Yunani kuno yang banyak melahirkan tokoh-tokoh tentang teori negara, pada zaman Romawi kuno juga banyak melahirkan tokoh-tokoh tentang teori negara. 1. Polybius. Polybius adalah ahli filsafat dan ahli pikir Romawi di dalam hukum dan ketatanegaraannya. Pada masa mudanya, ia sering melakukan banyak penelitian, dan hasil penelitian yang begitu mengagumkan adalah mengenai teori negara, yaitu tentang bentuk-bentuk negara yang dikenal dengan nama siklus teori. Siklus teori ini oleh Polybius dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama monarki, kedua tirani, ketiga aristokrasi, 4 oligarki, yang kelima demokrasi, dan yang keenam ochlokrasi. Selanjutnya ada Cicero. Cicero seorang sarjana Romawi kuno. Buku karangan yang termasyhur ialah De Republica tentang bentuk negara dan De Legibus tentang hukum atau undang-undang. Negara sendiri menurut Cicero perlu adanya suatu keharusan yang harus didasarkan rasio manusia, rasio murni yang tentunya berdasarkan hukum alam kodrat. Dan mengenai bentuk pemerintahan yang baik, Cicero lebih menekankan kepada sistem monarki, aristokrasi, dan republik. Tokoh Romawi kuno selanjutnya adalah Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru besar dari Kaisar Nero yang meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi berpendapat bahwa pada masa Kaisar Nero, Romawi telah mengalami kebobrokan. Kekuasaan negara hanya tinggal pada bala tentaranya. Pada saat itu, orang-orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinan. Kerajaan Romawi yang kuat yang disusun menurut sistem kenegaraan yuridis, praktis, dan kaku akhirnya jatuh. Dan ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah dari susunan ketatanegaraan, yaitu bagian sosial etis. Selain itu juga terdapat dalam sistem atau politik pemerintahan yang menjadi asal mula dari bobroknya atau jatuhnya sistem Romawi. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Itulah sekilas balik mengenai asal mula negara pada zaman Romawi.